Halo guys, balik lagi bersama gua Gia Permasku. Di video kali ini gua akan ngelanjutin ya untuk ngebahas soal-soal bertipe UTBK dengan menggunakan trik-trik dan tips rumus cepatnya. Tapi sebelum itu gue pengen kasih tahu dulu nih ke kalian, karena di part 1 kan gue belum kasih tahu ya ke kalian kenapa sih kita harus ngerjain soal UTBK dalam waktu 1 menit. Jadi sebenarnya guys, kan kalau misalkan pengen menghadapi UTBK ya, kalian pastinya harus cari-cari informasinya dulu kan. Nah, kebetulan di beberapa tahun sebelumnya ternyata sistem UTBK kita itu ada sistem yang namanya blocking time. Jadi kayak misalkan satu mata pelajaran itu dikasih waktu guys. Jadi kayak beda sistem gitu sama zaman dulu. Kalau zaman dulu kan satu soal tuh dikasih langsung. Nah, kalau sekarang kan enggak. Nah, jadi di sistem kali ini UTBK, kalau kemarin sendiri ya kayak fisika 13 soal itu dikasih waktu 22 menit. Nah, jadi di sini kalian harus bisa untuk memanage waktunya gimana, terus mengatur mana dulu soal yang harus dikerjakan kayak gitu. Nah, untuk itu kalau misalkan gua bagi ya si 22 menit itu dengan 13 soal, maka didapatkan angka satu soalnya itu adalah 1 menit 40 detik. Nah, jadi dengan begitu kalian harus bisa tuh mengerjakan soal fisika dengan waktu yang disediakan ya segitu 1 menit untuk satu soalnya. Nah, bisa nggak gitu ya? Oleh karena itu di sini gua hadir untuk memberikan solusi kepada kalian untuk mengerjakan soal-soal UTBK dengan waktu yang tidak sampai 2 menit. Oke guys, kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai guys. Oke guys, jadi kita kembali lagi di latihan soal fisika part 2 tipe UTBK dengan pengerjaan soal yang solusinya diharapkan bisa kurang dari 1 menit ya. Jadi semoga kalian pada saat mengerjakan UTBK ya kan ada sistem blocking time. Jadi nanti kalian bisa mengerjakannya dengan cepat dan nanti ada banyak soal yang bisa kalian kerjakan. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini soalnya sebuah bola pejal bermasa M dan jari-jari R menggelinding menuruni sebuah bida miring dengan sudut theta terhadap arah mendatar. Pertanyaannya, tentukanlah percepatan bola. Oke guys, jadi di sini gue bakal jawab ya pakai rumus cepat. Kira-kira dapat berapa detik ya? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, jadi di sini yang ditanyakan adalah percepatan pada bidang miring dan di sini materinya tentang dinamika rotasi. Nah, di dinamika rotasi ini gua ada rumus cepat ya. Untuk mencari A yaitu adalah G sin theta dibagi dengan 1 ditambah K. Ini rumus cepatnya. Oke, di mana si K-nya sendiri adalah tadi si bola pejal ya. Nilai K-nya adalah 2/5. Sehingga si A-nya itu sama dengan G sin theta per 1 ditambah 2/5. Ini kan 5/5 ya, jadinya 7/5. Atau kalau dibalik adalah 5/7 G sin theta. Oke, selesai. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, gimana? Oke, kurang dari 1 menit ya. Nah, itu tadi gue jawabnya pakai rumus ini. Jadi kalau misalkan ada apa tuh namanya menghitung percepatan pada bidang miring dan si katrolnya itu dihitung, ini masuk ke kategori tadi yang gue sebutin ya, yaitu bab dinamika rotasi. Nah, rumus cepatnya adalah seperti ini, menghitung si A-nya. Oke, paham ya? Kita lanjut. Oke, kita ke nomor yang kedua ya. Nah, di sini diketahui ada suatu gambar rangkaian arus listrik. Nah, kalian bisa lihat ya, ini kita sebutnya adalah rangkaian satu loop. Pertanyaannya adalah, beda potensial antara titik A dan B pada gambar adalah... Oke, jadi yang ditanya beda potensial ya. Nah, di sini gue bakal ngerjain dengan rumus cepat ya. Kalian nanti lihat aja gimana gue cara ngerjainnya. Dan kalau misalkan itu, kalian nanti bisa ikutin ya. Oke, jadi untuk yang satu loop, kita mulai ya. 1, 2, 3. Jadi untuk yang satu loop, kita langkah pertama adalah menghitung I-nya dulu ya. Oke, jadi I sama dengan sigma GGL dibagi dengan R total. Nah, untuk GGL sendiri di sini kan ada 2 ya, yaitu ada yang 20 volt sama ada yang 8 volt. Nah, ini kalian lihat kalau dia positif ketemu positif berarti dikurang. Nah, itu kan positif ketemu positif ya. Jadi 20 kurang 8, 20 dikurang 8 dibagi R totalnya itu 6 tambah 1 tambah 4 tambah 1 yaitu 12. Jadi 12 kurang 8, 12 dibagi 12 sama dengan 1 ampere. Kemudian yang ditanya adalah VAB ya, beda potensial.
Karena yang di sini lebih besar, maka arah loopnya seperti ini. Berarti dari A ke B itu searah dengan arus ya. Jadi I kali R, karena ada GGL, jadi plus GGL. I-nya tadi 1, R di antara A sama B, gue ngambil jalan yang atas, ada 4. Ada 4 sama ada 1 ya, jadinya 5. Jadi 1 kali 5 ditambah GGL-nya 8. Jawabannya 13 volt. Selesai. Oke, gimana? Jadi dengan pakai tadi apa namanya, yang langkah gue kasih, yang menggunakan trik kalau positif ketemu positif itu dikurang ya. Tapi kalau tadi panjang ketemu pendek atau positif ketemu negatif, itu kalian tambah GGL-nya. Gimana kalau ada 3? Nah, lakukan hal yang sama ya. Pokoknya tadi kalau kalian bertemu tanda yang sama jadi dikurang. Kalau bertemu tanda yang beda itu nanti jadi ditambah. Nah, untuk menentukan arahnya sendiri, di situ tadi gue kasih angka yang paling gede ya. Gue cari yang paling gede yaitu 20 volt. Nah, berarti dia keluar dari yang sini. Dari yang positif ya. Jadi arahnya itu searah jarum jam. Oke, paham ya? Oke, next ya. Sekarang kita di nomor 3 guys. Jadi di situ ada batang katanya ya, batang AB seimbang. Yang ditanya adalah besarnya koefisien gesek statis minimum, yaitu mu s ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini guys, ada batang lagi bersender di dinding yang licin, tapi permukaan datarnya itu kasar. Nah, karena dia kasar, pasti ada gesekan kan? Yang ditanyakan adalah koefisien gesek statis minimumnya. Kalau misalkan kita pakai cara lama, kita menggunakan sigma torsi ya. Sigma torsi sama dengan 0, dan sigma F sama dengan 0. Nah, kali ini gue bakal pakai cara yang beda. Semoga kita bisa ngerjainnya lebih cepat lagi. Oke, kita mulai ya. Oke, jadi karena ditanya mu s, di sini gue langsung aja pakai rumus cepat, yaitu 1/2 tangan theta. Oke, dimana tangannya itu sudutnya ini ya. Nah, ini kan 4 sama 5 ya, berarti di sini kan secara Pitagoras nilainya 3. Jadi 1/2 dikali tangan itu depan per samping. Jadi 1/8/3 atau 3/8. Oke, selesai. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke guys, kita lanjut ya. Sekarang di soal yang nomor 4. Oke. Dua buah benda masing-masing 4 kilo dan 9 kilo terpisah pada jarak 10 meter. Titik P berada pada garis hubung kedua benda. Jika medan gravitasi di titik P adalah 0, maka jarak titik P dari benda 4 kilo adalah, di sini gua gambar dulu kali ya. Sebelum dijawab katanya ada benda nih 4 kilo dan satunya lagi adalah 9 kilogram. Nah, dia terhubung pada jarak yaitu 10 meter. Nah, katanya di antara kedua garis hubung ini ada suatu titik, yaitu disebutnya titik P. Anggap saja di sini ya guys. Nah, pertanyaannya adalah, kalau misalkan medan gravitasi atau E di titik P itu sama dengan 0, maka tentukanlah jarak titik P dari benda yang 4 kilo. Jadi yang ditanyakan adalah jarak dari sini ke sini, yaitu adalah X. Oke guys, jadi di sini nanti gue bakal ngerjain dengan cara yang berbeda. Kalau misalkan secara cara yang konvensionalnya, kalian tentukan dulu ya medan gravitasi di titik P pada benda bermassa 4 kilo dan 9 kilo. Terus yang kedua tentukan arahnya, dan yang ketiga baru kalian selesaikan persamaannya. Cuman kalau menurut gue itu kelamaan. Jadi di sini gue bakal cara yang berbeda, yang lebih simpel. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Jadi untuk mencari X di sini gue ada rumus cepatnya, yaitu adalah akar dari M1 dibagi dengan akar M1 ditambah dengan akar M2 dikali dengan R. Dimana M1 itu yang 4 kilo, M2 itu yang 9 kilo. Jadi akar 4 dibagi dengan akar 4 ditambah akar 9 dikali dengan R-nya 10. Jadi 2/3 tambah 2 ya, yaitu 5 dikali 10. 20 bagi 5. Oke, jawabannya adalah 4 meter. Selesai guys. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, bisa dibuktikan ya, tidak nyampe 1 menit itu gue bisa ngerjain. Gimana guys? Mantap ya? Kalian juga pasti bisa. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Ini soal yang terakhir guys. Diketahui suatu sistem katrol pada gambar memiliki data-data berikut. Massa katrol sama dengan 1 kilo, massa A 2 kilo, dan massa B 5 kilo. Serta katrol K dianggap silinder kejang.
jika gesekan katrol dengan poros dan massa tali diabaikan dan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukanlah percepatan benda selama gerak. Oke, jadi mungkin ini materinya tentang dinamika rotasi ya guys. Jadi babnya tentang dinamika rotasi. Bagaimana cara mengerjakannya? Secara konvensional itu kalian ngerjain ini dengan membuat suatu persamaan, yaitu secara translasi dan rotasi. Secara translasinya sigma F sama dengan M kali A, ditinjau ya mana benda yang mengalami translasi, dan secara rotasi kalian meninjau benda yang bergerak secara rotasi, yaitu di sini katrol. Kemudian setelah dapat persamaan-persamaan tadi, kalian coba hubungkan dan dieliminasi atau substitusi, baru kalian bisa dapat nanti jawabannya. Nah, permasalahannya adalah untuk mengerjakan soal ini dengan cara seperti itu pasti butuh waktu yang sangat lama, betul ya? Nah, sedangkan kan di UTBK kalian tahu sendiri ya, itu minimal waktunya itu harus di bawah 2 menit. Gimana caranya? Nah, di sini gue bakal kasih solusi ke kalian ya. Oke, tapi sebelum itu kan kalian sudah tahu ya, si yang bergerak translasi, yang bergerak lurus itu si A sama B ya, karena tadi B lebih berat jadi dia geraknya ke bawah, yang ini geraknya ke atas ya. Nah, ini lurus berarti si katrol bergeraknya seperti ini ya, muter searah jarum jam. Jadi di sini spoiler dulu ya, yang bergerak lurus yang B, translasi itu yang B, yang A juga translasi, si katrolnya itu adalah rotasi. Oke, kita jawab ya. Menghitung A dengan rumus cepat. Mulai. Jadi di sini menghitung A itu pakai rumus cepat sama dengan sigma F yang translasi dibagi dengan massa translasi ditambah dengan K dikali massa rotasi. Sigma F translasinya tadi ya, di sini ada WA, kemudian ada WB. Nah, berhubung si WB ini searah dengan geraknya, tadi ini geraknya ke bawah, maka positif. Kalau WA itu negatif karena berlawanan dengan gerak bendanya. Jadi WB min WA, massa translasi itu adalah massa B sama massa A, di sini dikali dengan massa rotasi. Nah, WB tadi adalah M kali G ya, berarti 5 kali 10, WA-nya adalah 2 kali 10, ditambah MB tambah MA-nya kan 7, ditambah, nah untuk K-nya sendiri, tadi karena dia bilang silinder pejal, nilai konstanta silinder pejal adalah setengah, massa si katrolnya adalah 1 ya. Jadi 30 dibagi 7,5 alias 4 meter per sekon kuadrat. Selesai. Jadi jawabannya adalah yang B. Gimana guys? Nah, jadi dengan pakai rumus cepat ini ya, oke, yang ini kalian bisa mengerjakannya tidak sampai 1 menit ya. Kalau kalian cepat ini tidak sampai 1 menit. Nah, gimana guys sama tadi pembahasannya? Gua harap kalian paham ya sama tadi apa yang gua bahas gitu. Kurang lebih seperti itu ya guys ya, untuk tipe-tipe soal UTBK yang kita kerjakan. Dan itu bisa kok, kalau misalkan kalian itu ngerjain di bawah 2 menit itu kalian bisa. Asalkan tadi kalian harus tahu ya, untuk tipe-tipe soal yang seperti tadi, gue udah kasih rumus cepatnya seperti apa, cara-caranya gimana. Oke, jadi nanti kalian tinggal aplikasiin ya. Oke guys, jadi jangan lupa ya buat kalian semua untuk like, komen, dan subscribe. Oh ya, buat kalian kalau mau request apa aja yang mau gue bahas, kalian tinggal tulis ya di komenan di bawah ini. Dan kemudian share sebanyak-banyaknya, siapa tahu ada saudara kalian, teman-teman kalian, kerabat kalian yang sangat membutuhkan video ini. Kan UTBK tinggal UTBK yang 2022 itu sebentar lagi ya guys, jadi kurang lebih 1 bulanan ya. Oke, dari video ini dibuat. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Stay positif.